fans kita semakin menyadari ya betapa pentingnya merawat kenyamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Cahyo. Masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo. Dan masih melanjutkan akan membahas tentang sepak bola. Terutama tentang timnas kita yang sudah menunaikan tugasnya untuk mengarungi AFC Cup U23 2024 dan babak playoff bertanding melawan Guinea dan berakhir dengan skor 1-0 kemenangan untuk Guinea. Nah, kemarin di video sebelumnya saya sempat membahas tentang bagaimana sikap kita sebagai pendukung yang seharusnya kita tunjukkan pasca pertandingan. Tetapi sekarang sebagai penguatnya saya akan membahas tentang betapa pentingnya kecintaan kita terhadap timnas kita, yaitu cinta yang setulus-tulusnya, cinta yang sesungguh-sungguhnya yang dituangkan dalam bentuk apresiasi, mengapresiasi setiap capaian dan mensupport kalau terjadi kekalahan. Nah, apa sih sebenarnya pentingnya kita mensupport, kita mengapresiasi? Karena begini ya, beberapa kali kita lihat polanya di pertandingan waktu AFC Cup kemarin, pasca bertemu dengan Uzbekistan dan kemudian ada ketidakpuasan ketika kita dikalahkan juga oleh Irak. Nah, ketidakpuasan tersebut kemudian oleh beberapa fans, beberapa pendukung, atau kalau mau dibilang beberapa oknum fans atau oknum pendukung yang kemudian menyerang pemainnya. Tidak hanya menyerang performa, tetapi juga menyerang persona. Jadi tidak hanya menyerang penampilannya, tapi juga menyerang kepribadiannya. Dan itu berdampak buruk sebenarnya terhadap kenyamanan dari para pemain ini untuk membela tim nasional kita. Kenapa seperti itu? Karena bermain untuk Indonesia, terutama untuk pemain diaspora yang baru datang bergabung memperkuat tim nasional kita, itu kesan pertama ketika mereka berada di sini, mungkin kalau pemain-pemain lokal sudah hafal lah ya. Tapi kalau kesan pertama berada di Indonesia adalah sambutan yang sangat spektakuler, yang sangat meriah, yang sangat bersahabat dari fans timnas Indonesia. Dan itu satu kebanggaan, satu kebahagiaan tersendiri buat para diaspora kita yang baru datang bergabung ke tim nasional. Nah, begitu mereka main, mereka bergabung, kemudian mungkin beberapa kali pertandingan kita memperoleh kemenangan, tetapi di 1-2 pertandingan kita menderita kekalahan. Dan kemudian ada beberapa oknum fans yang menyerang pemain ya, terutama dalam hal ini menyerang dengan menggunakan komentar lewat sosial media. Jadi kata-kata netizen itu begitu tajamnya, jari-jari mereka begitu lincahnya untuk menyerang para pemain. Dan efeknya apa? Jadi para diaspora kita itu, ya untungnya mereka juga ndak semuanya selalu kepo dan kemudian mentranslate setiap komentar dari netizen yang ada di media sosial untuk dibahasa Inggriskan ya. Tapi mereka, saya yakin beberapa ada yang seperti itu atau mungkin barangkali juga dikasih tahu sama teman-temannya yang pemain lokal yang bersedia mengartikan atau memberitahukan artinya dalam bahasa Inggris itu. Ternyata mereka baru tahu bahwa punya fans sebegini besar, sebanyak ini, pendukung tim sepak bola sebanyak ini, tidak seluruhnya itu punya kematangan dalam hal kepribadian. Artinya ketika menang disanjung, ketika kalah diserang. Nah itu ternyata nggak seperti yang dibayangkan ketika Gegap Gempita
mereka mendapatkan dukungan, tapi ternyata ini memunculkan beban tersendiri. Jadi punya begitu banyak fans, ternyata ya senang karena dapat banyak dukungan, tapi itu jadi beban tersendiri. Nah, ketika mereka terbebani dan kemudian tidak merasa nyaman bermain untuk timnas, maka dikhawatirkan mereka bermain dengan penuh tekanan. Ketika bermain dengan penuh tekanan, improvisasi, eee, insting yang mereka seharusnya bisa tampilkan di lapangan, itu kemudian jadi bubar, jadi kacau ya permainannya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bahwa serangan-serangan kita, hujatan-hujatan kita itu membuat para pemain itu tertekan. Jadi mereka tidak nyaman lagi. Nah, misi kita sebagai pendukung harusnya membuat para pemain ini merasa enjoy bermain untuk timnas kita. Dan dampaknya tidak hanya performa mereka akan meningkat, tetapi juga mungkin kita akan sering atau banyak mendapatkan kemenangan. Karena mereka bermain dengan enjoy, dengan begitu kita juga kan yang akhirnya senang gitu ya. Nah, maka dari itu kita harus merawat ini, harus menjaga kenyamanan mereka bermain untuk tim nasional Indonesia. Ya kecuali kalau kita memang pingin tim kita jadi lemah, sering kalah, kalau pingin begitu sih enggak apa-apa ya. Tapi begini, kalau saya melihat ini apresiasi juga ya buat fans tim nasional kita yang sekarang, itu jauh lebih dewasa. Ya, jadi seiring dengan bagusnya permainan dari tim nasional kita, itu juga memuaskan pastinya buat para fans, para pendukung, sehingga melahirkan kedewasaan. Nah, kalaupun ada satu 2 atau beberapa pendukung yang kemudian banyak menyerang dan banyak menghujat, itu yang belum dewasa. Ya mari kita tularkan kedewasaan kita yang sudah bagus, yang sudah baik, ya kita tularkan kepada para pendukung yang belum dewasa ini, biar matang. Ini saling saling support berarti ya. Artinya dengan permainan tim yang semakin bagus, penghargaan itu juga semakin tinggi, semakin ada. Nah, akhirnya di titik ini saya sangat bersyukur karena pendukung atau fans tim nasional kita itu sudah tidak lagi hanya berorientasi pada soal menang kalah, tapi mereka sangat mengapresiasi proses bagaimana performa para pemain di lapangan. Jadi meskipun pada akhirnya hasilnya kita kalah dan kalahnya pun tidak dipukul telak dengan skor yang sangat besar ya, tetapi skor yang cukup rasional lah dengan performa atau permainan yang bagus, tapi skor skor akhirnya itu kalaupun kalah itu tipis dan itu diapresiasi banget. Jadi orientasinya bukan soal skor itu pada akhirnya, tetapi pada peningkatan atau perkembangan performa dari tim nasional kita itu sangat diapresiasi oleh para fans ya. Nah, itu kira-kira semoga para fans kita semakin menyadari ya betapa pentingnya merawat kenyamanan para pemain ini untuk terus bermain, untuk terus enjoy membela tim nasional kita. Demikian kira-kira dari saya Rudi Cahyo, masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo. Mohon maaf kalau mungkin barangkali saja ini karena saya baru kali ini take di ruang terbuka dan memang karena lagi asik aja ini view-nya ada di balkon ya. Oke, beri dukungan terus buat Rudi Cahyo TV dengan cara like, share, komen, dan tentu saja subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.